Alladzi an'amana ala dinil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama yang saya hormati yaitu Ibu Herlina SPD MPD sebagai pengawas, lalu ada Ibu Ratu Linda sebagai Ketua IGTK, Lause Siska sebagai Ketua PKBM House of Knowledge, anak-anakku yang soleh dan soleha, serta para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul, bermuazah, bersilaturahmi dan tolabul ilmi di Zoom peringatan Isra Mi'raj kali ini yang penuh berkah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kepada junjungan kita Baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Anak-anakku yang soleh dan soleha serta para hadirin yang berbahagia, di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara dalam kegiatan pagi hari ini. Yang pertama, yang ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran, yang keempat persembahan salawat Nabi oleh Lausoho, yang kelima pembacaan pengertian Isra Mi'raj, yang kelima pembacaan sejarah singkat Isra Mi'raj, yang keenam menyaksikan video singkat sejarah perjalanan Nabi Muhammad dalam Isra Mi'raj, yang ketujuh penyampaian kesimpulan, yang kesembilan pembagian door prize, yang ke-10 pembacaan surat-surat pendek, dan yang terakhir adalah doa penutup. Anak-anak soleh dan soleha serta para orang tua semua yang berbahagia memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan Ummul Quran Suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan acara hari ini bisa berjalan lancar dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah wa bikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama, saya persilahkan untuk Ibu Hajah Herlina SPD MPD sebagai pengawas. Untuk dan waktu dan tempat, saya persilahkan untuk Ibu Herlina. Tes. Ada suaranya, Bun? Masuk suaranya, Bun? Ada, masuk. Ada. Masuk, Bu. Masuk. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah TK TK Snaulat ya Bu ya, beserta Ya, betul, Bu. Ibu guru, karyawan, staf ya dan semuanya. Yang saya hormati ada Ibu Ketua IGTKI Kecamatan Pamulang, Ibu Hajah Ratu Linda.
Belum hadir. Yang saya hormati orang tua murid beserta anak-anak didik yang di TK Husnul, ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang diberikan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita dapat bersilaturahim, ya, semuanya dengan anak-anak didik semua, orang tua murid, para guru, dan semuanya, ya. Di kesempatan baik ini, ya, kita dapat bertatap muka walaupun kita berjauhan. Apa kabar semuanya, anak-anak semua? Sehat semuanya? Ya, semuanya sehat-sehat, ya. Walaupun kita pembelajarannya masih daring, ya, belajar dari rumah, namun tidak mengurangi semangatnya, ya, semangatnya untuk terus belajar, ya. Kalau di TK namanya apa? Bermain, ya, bermain sambil belajar dengan teman-teman dan ibu guru, ya, walaupun dengan cara Zoom seperti itu, ya. Gimana? Masih semangat anak-anak semua? Semangat ya? Oke, iya. Anak-anak ketemunya dengan Bu Guru setiap minggu berapa kali ya? Berapa kali ketemunya? Setiap hari ketemu. Apa setiap tapi minggu, Zoom. apa setiap hari, atau seperti apa Ibu Guru, Bu Losi? Pertemuan dengan anak-anak? Oh ya. Setiap hari Ibu, tapi kita lewat setiap hari, tapi kita lewat Zoom, lewat pembelajaran daring. Pembelajaran kita itu setiap hari Senin untuk 9 materi, hari Jumat kita mengembalikan materi. Seperti itu pendekatannya. Kalau memang agak susah lagi, kita akan datang seperti itu, Bu Haji. Oke, mungkin di samping itu juga kita bisa, karena saya juga belum silaturahim, ya, belum ke TK-nya Bu Sisda, belum ketemu dengan anak-anak, ya. Untung di pagi hari ini kita bisa bertatap muka, bisa ketemu dengan anak-anak seperti itu, ya. Nah, di pagi hari ini, hari yang baik, kita memperingati hari yang bersejarah, yaitu apa anak-anak? Isra dan Mi'raj. Nabi kita nabinya apa ya? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umat Sallallahu alaihi wasallam. Pengikut agama Islam, pengikutnya Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kita juga harus mengikuti aturan-aturannya, ya. Banyak membaca Al-Quran juga, surat-surat pendek. Sudah pada hafal ya surat-surat pendek tadi saya dengar pas masuk itu, ya. Oke, setiap hari kita sebelum memulai pembelajaran, ya, mungkin kita ada pembacaan surat-surat pendek dulu. Tapi di sini TK-nya umum ya, Bu Sisda ya? Iya, umum. Oke, umum. Jadi ya. semua agama ada di TK sini. Agama umum, aja. ini tidak kalah pentingnya, ya, merayakan hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Mungkin di usia dini, ya. Anak dididik, ya, keimanannya, ketakwaannya sejak usia dini. Karena di usia dini ini adalah usianya emas bagi anak-anak. Mungkin apa yang dipelajari di usia dini, anak merasa berkesan seperti itu, ya. Cek yang gambar layar. Lihatin. Kepencet mute itu kayaknya Bu Herlina.
Bu Herlina ke mute. Bu. Bu Herlina, mohon maaf. Mute-nya kepencet kayaknya, Bu. Jadi suaranya tidak terdengar di Zoom. Tapi kedengar ya, Ma. Kalau aku. Enggak. Bu Herlina, mohon maaf. Suaranya ke mute, Bu, jadi tidak terdengar di Zoom. Bu Herlina, Bu Herlina. Ke mute. Bu Herlina. Bu Herlina. Itu ke mute, Bu. Dia nggak dengar deh. Di mute sama dia. Bu Herlina, ke mute. Bu Herlina, ke mute itu. Ke mute. udah. Oke, terima kasih. Dari tadi berarti tidak ini ya, keemut ya, Bu ya? Iya, Ke Ibu. mute Iya, sama Bu, Ibu. ke mute, jadi tidak terdengar. Tidak terdengar jadinya. Oke, ya, gimana anak-anak ya? Anak-anak semuanya ya, nanti anak-anak juga ya sudah mengenal perjalanan ya Isra Mi'raj seperti apa ya. Nah, dari pertamanya juga ya Nabi Muhammad SAW itu hijrah ya dari kota Mekah ke kota Madinah untuk membawa ya suatu agama ya kepada umat Islam semuanya untuk bisa mengikuti apa tadi sunah-sunahnya ya Nabi Muhammad perjalanannya. Nabi Muhammad juga tidak lupa harus selalu belajar ya, membaca surat-surat. Nah seperti sekarang juga tadi Bunda Rina lihat dengar anak-anak sudah pada pinter-pinter semua ya. Tadi membaca surat-surat pendeknya. Aduh, terima kasih pada Ibu Sisda, Ibu guru semuanya ya yang telah mendidik anak-anak semuanya. Semoga anak-anak semua juga tambah pintar, tambah hebat ya, tidak hanya di ilmu pengetahuan yang hanya di dunia saja, tapi juga mengenal untuk kelanjutan ke depannya dunia akhirat juga seperti itu ya. Tetaplah berkarya. Tetaplah belajar dan bermain di TK disebutnya ya. Semoga House of Knowledge. Semoga teman-teman anak-anak semuanya semoga sehat selalu, belajar dan terus bermain bersama ibu guru yang cantik-cantik, yang baik ini semuanya. Semoga juga anak-anak juga ya tidak merasa bosan ya di rumah. Nah, mudah-mudahan sebentar lagi di tahun ajaran baru ya, kalau nanti semuanya sudah baik semua, nanti anak-anak bisa datang lagi ke sekolah, bisa lagi bermain sama teman, tatap muka ya. Tapi ya untuk sementara kita jaga dulu. Kalau tidak ada ya karena ini bertambah, COVID ini bertambah, anak-anak juga belajarnya di rumah, tidak main di luar ya. Insya Allah nanti di tahun ajaran baru kita bisa mulai belajar lagi bareng-bareng di sekolah. Oke. Salam sehat semua ya. Oke, itu aja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Herlina atas sepatah dua kata yang telah disampaikan. Untuk sambutan selanjutnya, saya persilahkan kepada Lause Siska sebagai Ketua PKBM House of College. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan Lause. Oke, terima kasih Lause Fani, terima kasih Lause Fitri. Lause Siska sangat bersyukur sekali karena hari ini bisa berkumpul lagi bersama kalian, yang khususnya anak-anak orang tua murid yang beragama Muslim. Puji dan syukur Lause Siska panjatkan karena Lause Siska sangat bahagia. Baru pertama kali ini TK, PKBM, Taman Bacaan, PAUD, dan KB Hospitality mengadakan acara Isra Mi'raj. Saya tetap bersyukur, Lause Siska tetap bersyukur karena mungkin kalau nggak ada pandemi kita nggak seperti ini. Tetapi karena ada pandemi kita bisa mengadakan acara-acara lagi yang lebih baik dan lebih lagi hari demi harinya. Nah, terima kasih kepada Bu Pengawas, khususnya Ibu Haji Ibu Harlina, di mana Bu Haji Ibu Harlina sudah membantu kami untuk acara hari ini. Saya bersyukur dan berterima kasih dengan waktu yang sudah diberikan. Nah, hari ini rasa syukur ini saya kutip dalam satu kata, dalam satu tema, yaitu tema khususnya hari ini adalah sholat adalah tiang doa. Benar ya? Sholat adalah tiang agama. Oke. Kenapa sholat tiang agama? Karena sholat ini sangat penting. Ada berapa sholat satu hari? Ada 5 waktu. Nah, Lause Siska berpesan semuanya anak-anak dari yang paling kecil, sedang, sampai besar, semuanya harus melakukan sholat. Terlebih orang tuanya harus bisa mencontohkan. Apalagi lause-lausenya ya. Nah, Lause pesan dengan acara hari ini ya, dengan susah payah lause-lause Hawk ini menyiapkan sampai acara ini bisa terjadi. Nanti anak-anak jangan pergi dulu karena ada kegiatan, ada acaranya selain door prize, selain anak-anak akan mendapatkan GoPay, anak-anak juga akan nanti dibawa cerita tentang sejarah Isra Mi'raj ya. Semuanya saksikan, jangan keluar daripada Zoom ini ya. Sampai di sini aja pesan Lause Siska. Semoga semuanya menjadi anak yang hebat, anak yang luar biasa dan takut akan Tuhan. Sampai ketemu lagi dan saksikan acara hari ini. Terima kasih. Terima kasih kepada anak-anak, terima kasih kepada orang tua, terima kasih kepada teman-teman, juga kepada lause-lause, terlebih lagi kepada Ibu Pengawas saya yang tersayang, Ibu Harli. Terima kasih Lause Siska untuk sambutan sepatah dua patah kata untuk kami semua. Oke anak-anak, Lause di sini mau mengingatkan sebentar ya, jika tidak ada kepentingan, mohon suaranya untuk di-mute terlebih dahulu ya, supaya yang mengisi acara dalam hari ini dapat terdengar suaranya dengan jelas. Oke, bisa dipahami ya. Jadi semuanya Lause minta untuk di-mute suaranya agar suara lause-lausenya yang mengisi acara pada hari ini dapat terdengar dengan jelas. Bisa dipahami ya. Kalau misalkan jempol. Oke? Acungkan jempol. Jadi kalau suara lausenya terdengar tidak, kasih jempolnya. Berarti tandanya suara lause terdengar dengan jelas. Jadi anak-anak tidak usah membuka mute-nya terlebih dahulu ya. Oke anak-anak, terima kasih kepada Ibu Herlina. Dengar suara situ kalau di mute. Ya udah mute aja dulu. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang pertama. Yang pertama,
Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Lose Iles Larabella dengan surat Al-Isra ayat 1 sampai 2. Sabar ya. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan Har Nadrata Wening, siswa SMP, membacakan surat Al-Hajj ayat 77. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu khaira la'alakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibawakan oleh Lose Iles dan Nihar Nadrata Wening, membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Lanjut ke acara berikutnya, yaitu kita akan menyaksikan
Persembahan sholawat Nabi oleh Lausa Hok. Sebelumnya Lausa minta untuk anak-anak semua kita mute dulu suaranya agar terdengar persembahan dari Lausa Hok. Ya, kita saksikan bersama-sama. Silahkan Lausa Delia. Ayo kita kasih tepuk tangan dulu untuk Ada suaranya. Ada suaranya. Aku berhentiin sih, Kak. Ya, bukan dulu ya, Mas. Sabar ya, sabar. Tunggu sebentar ya anak-anak. Klausa mau semuanya tetap di mute ya semuanya ya. Hebat ya laut-lautnya ya. Sabar ya. Oke anak-anak, Lausa akan ulang putar videonya. Kita saksikan bersama-sama. Lausa harap semuanya di mute suaranya ya. Lausa juga mute suaranya selama persembahan nasyid dari Lausa Hok. Jadi Lausa mohon saat videonya diputarkan, semua anak-anak di mute suaranya terlebih dahulu supaya kita dapat menyaksikan dengan seksama, dengan tertib. Ya anak-anak, bisa dipahami ya, semuanya di mute suaranya ya. Silahkan Lausa Delia. Kita saksikan bersama-sama ya anak-anak.
terima sembah sujud, terima doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya Sami'ul du'a. Maulana ya Sami'ul du'a. Maulana ya Maulana, ya Sami'ul du'a. Maulana ya Maulana, ya Sami'ul du'a. Terima sembah sujudku, terima doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, Maulana ya Maulana, ya Sami'ul du'a. Maulana ya Maulana, ya Sami'ul du'a. Maulana ya Maulana, ya Sami'ul du'a. Alhamdulillah, kita sudah menyaksikan video nasyid dari guru-guru. Jadi Lausa Fitri, kita ini Lausa Hok, bukan hanya sekedar bisa mengajar anak-anak supaya lebih pandai, tapi kita juga mengajarkan anak-anak untuk kreatif, dimulai dari lausanya juga. Jadi lausanya membuat kreasi untuk dipersembahkan dalam acara ini. Suara lose-losenya bagus tidak? Merdu nggak suara lausanya? Bagus dong. Bagus dong. Keren. Keren kan? Setelah ini kita minta anak-anak untuk nasyid. Boleh ya Lausa Siska ya? Boleh. Seperti yang baru saja kita saksikan, lausa-lausanya mempersembahkan nasyid sholawat Nabi dalam acara Isra Mi'raj hari ini. Oke anak-anak, lanjut ke acara selanjutnya, yaitu foto. Lausa Kita mau foto bersama dulu. Ya, Ayo, semuanya. dibuka. yang kameranya yang masih ditutup, Kameranya. boleh dibuka ya anak-anak. Kita mau foto dulu. Kita foto dulu. Ayo. Kita foto dulu, Dok. Ayo semuanya duduk Sikapnya yang manis. Duduk yang manis, tidak tiduran ya. Duduk yang manis dan tegak supaya terlihat bagus saat difoto ya. Ayo pakai pecinya boleh yang cowok-cowok ini biar kelihatan lebih ganteng. Siap. Siap-siap ya. Oke Pose yang anak-anak. paling ganteng dan paling cantik buat bunda-bundanya. Jangan kalah sama Siska. Siska udah cantik bener nih. Cantik banget Lausa hijab nih. Lausa Siska pakai hijab nih. Coba. Luar biasa kan Lausa Siska terlihat lebih cantik, lebih rupawan lagi. Jadi wanita muslimah. Syukran alhamdulillah.
Oke, anak-anak, Lause mau semuanya duduk yang manis, semuanya senyum, supaya terlihat muka cantik dan muka gantengnya ya. Lause kasih aba-aba, semuanya posenya ditahan dulu karena ada 2 sesi, jadi harap semuanya tidak bergerak saat foto ya. Jadi tidak bergerak, semuanya seperti patung tapi senyum. Oke? Bu Alina juga jangan lupa ya. Bu Alina senyum yang cakep buat kita, buat Hok. Ya. Oke, kita mulai ya Semua mau anak-anak. dipoto Silakan ya. Lause Wellman. Ingat apa-apa. Satu. Udah siap? Ya. Satu. Dua. Tiga. Ya, sudah. Terima kasih. Boleh lagi Lause Wellman. Gaya bebas boleh Lause. Sekali lagi kita gaya bebas ya anak-anak ya. Oke, dimulai ya Lause Wellman. Sudah 2 kali. Sudah. Ya. Oke, sekali Oh, lagi. sudah 2 Ya. kali. Oke deh. Terima kasih Lause Wellman. Oke, terima kasih. Nah, untuk acara yang ini nih pasti ditunggu-tunggu nih Lause Fitri nih. Apa lo Stefani? Kita mau bagi-bagi door prize. Wah, siapa yang mau door prize? Ada yang mau? Siapa yang mau coba acungkan tangannya? Saya Lause. Siapa yang mau? Oke, untuk pembagian door prize hari ini, Lause mohon semuanya suaranya di-mute supaya saat pembagian door prize suaranya terdengar dengan jelas ya. Untuk pembagian door prize, Lause berikan kepada Lause Nita. Silahkan Lause Nita. Siap-siap ya, berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan Akbar. Ya. Oke, untuk anak-anak. Nah, yang keluar Azalea. Dapat door prize. Mana Azalea? Ada nggak Azalea? Azalea kelas 1 SD ya Lause ya. Azaleanya. Azalea mana ya? Kok nggak ada ya Lause? Ayo suaranya boleh dibuka dulu ya Azal ya, supaya Lause bisa lihat. Mana nih Azalea nih? Ada maknya. namanya Aldan. Aldan. Yang kedua siapa Lause? Oh, Aldan. Selamat Aldan. Kita masih banyak door prize-nya ya. Jadi jangan sedih. Berdoa lagi ya. Siapa tahu nanti dapat door prize-nya. Kalaupun tidak dapat door prize, Lause. Jadi semuanya yang datang di souvenirnya dipesan jauh banget dari Jogja. Jadi senang dah tunggu souvenirnya ya. Pasti bagus ya. Bagus sekali. Pasti bagus banget nih Lause nih. Jadi Lause harap untuk anak-anak semua bisa mengikuti kegiatan sampai akhir acara ya. Masih banyak lagi hadiah yang akan Lause berikan. Jadi anak-anak semua berdoa. Ayo berdoa ya Allah biar aku yang dapat door prize setelah ini ya Allah. Amin. Oke, kita lanjut aja ya anak-anak. Setelah door prize, kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu pembacaan pengertian Isra Mi'raj yang akan disampaikan oleh Lause Iles. Waktu dan tempat dipersilakan Lause Iles. Lause
Fani ingin mengingatkan kepada anak-anak ya, untuk suaranya tetap di mute, jadi tidak terdengar. Dan saat pembacaan acara inti ini, Losa harap semuanya tidak ada yang coret-coret. Ya, supaya tulisannya dapat disaksikan oleh semua yang hadir dalam Zoom hari ini. Bisa dipahami ya anak-anak? Jadi yang pertama suaranya harus di-mute supaya Lause Iles terdengar suaranya dengan jelas. Yang kedua, anak-anak tidak boleh coret-coret. Nanti kalau yang coret-coret, Lause nggak kasih deh souvenirnya buat Lause Fani aja. Oke? Kalau yang nggak coret-coret, nanti akan Lause kasih souvenir. Bisa dipahami ya? Silakan Lause Iles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini Lause Iles akan memberikan pengertian mengenai peringatan Isra Mi'raj. Apa sih Isra Mi'raj itu? Boleh di slide lagi, Kak? Apa sih Isra Mi'raj itu? Nah, di sini Isra Mi'raj adalah sebuah kisah perjalanan agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menuju langit ke-7 untuk menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tersebut terjadi pada suatu malam pada tanggal 27 Rajab. Lagi, Kak? Oke, terima kasih Lause Iles. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, ya, yaitu pembacaan sejarah singkat Nabi Muhammad dalam Isra Mi'raj satu malam pada malam 27 Rajab. Untuk kisah singkat sejarah Isra Mi'raj akan disampaikan oleh Lause Nurul, dan Lause minta sebelumnya untuk suaranya di-mute. Jadi Lause tidak bosan untuk mengingatkan anak-anak agar suaranya di-mute dulu ya, supaya kita dapat menyimak dengan baik apa yang Lause ceritakan pada hari ini. Untuk Lause Nurul, silahkan. Nggak boleh gitu, Dede. Lause Nurul, boleh dimulai? Silahkan Lause Nurul. Itu yang enggak di atas. Ditunggu sebentar ya anak-anak semuanya. Ayo yang belum di-mute suaranya siapa itu ya? Wah, ada suara ya Lause. Masih ada suara ya Lause Fitri ya? Iya. Lause Ini Fitri. yang mau jelasin Lause Nurul apa Lause siapa ya? Itu kok ada suara anak-anak. Atau jangan-jangan anak-anak Lause yang mau membicarakan, yang mau menceritakan ini Lause. Mau gantiin Lause Nurul kayaknya ya nyeritainnya. Ayo kalau misalnya masih ada yang bersuara, nanti Lause Fani tunjuk untuk membaca kisahnya ya. Siapa yang mau? Ya maaf ya, tadi waktunya keluar dulu. Oke, Lause Nurul. Silakan Lause Nurul. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lause Nurul hari ini akan bercerita tentang kisah pada malam 27 Rajab. Pada suatu malam, malaikat Jibril mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah dan bepergian melaksanakan Isra Mi'raj. Rasulullah
kemudian menaiki buraq bersama malaikat Jibril dan malaikat Mikail untuk kemudian dalam sekejap melekat menuju Masjidil Aqsa. Setiba di sana, Rasulullah disambut Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan para nabi lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan mereka agar bertemu dengan Rasulullah. Setelah itu, mereka sholat berjamaah dengan Rasulullah sebagai imamnya. Tidak hanya di Masjidil Aqsa, Rasulullah bertemu dengan beberapa nabi ketika naik dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Rasulullah bertemu Nabi Adam di langit pertama, Nabi Isa di langit kedua, Nabi Yusuf di langit ketiga, Nabi Idris di langit keempat, Nabi Harun di langit kelima, Nabi Musa di langit keenam, dan saat berada di langit ketujuh, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim yang perawakannya sangat mirip dengannya. Dari perjalanan inilah Rasulullah mendapat banyak sekali pesan dari para nabi untuk menyebarkan Islam kepada seluruh umat muslim. Demikian cerita dari Rasulullah mengenai kisah pada malam 27 Rajab atau peristiwa Isra Mi'raj. Terima kasih. Terima kasih Losa Nurul untuk penyampaian kisah sejarah singkat Isra Mi'raj yang dijalankan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke anak-anak, supaya lebih jelas nih, Losa Fitri mau kasih apa Losa? Losa Fitri mau kasih video singkat tentang perjalanan Nabi Muhammad. Ayo siapa yang mau nonton? Ayo nonton. Ayo siapa yang penasaran sama ceritanya? Halo Oke. Sekarang kita akan menyaksikan video singkat. Nah, anak-anak tidak ada yang boleh berbicara ya. Kita fokus mendengarkan ceritanya, oke? Jadi kita saksikan bersama-sama, kita pahami cerita yang menjadi perjalanan Rasul pada saat malam 27 Rajab. Ya, anak-anak harus saksikan dengan seksama. Ini loh perjalanan Rasul sehingga terjadi pada hari ini. Setiap tanggal 27 Rajab kita memperingati hari apa? Hari Isra Mi'raj. Jadi inilah sejarahnya. Jadi Losa harap semua anak-anak dapat memperhatikan dan dapat memahami cerita yang menjadi perjalanan kisah Rasul pada saat itu ya. Untuk videonya kita saksikan bersama-sama. Losa tidak bosan untuk mengingatkan. Tidak ada yang berbicara dan tidak ada yang coret-coret. Kalau ada yang berbicara dan coret-coret, berarti souvenirnya untuk Losa aja deh. Dan jangan pergi, karena kita masih ada door prize. Masih banyak ya Losa? Masih banyak banget. Oke anak-anak, kita saksikan bersama videonya ya. Silahkan Losa untuk... Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa Isra Mi'raj yang menakjubkan. Peristiwa Isra Mi'raj disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Isra ayat 1, Surat An-Najm ayat 13 hingga 17, juga di beberapa hadis. Arti kata Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan arti dari Mi'raj
yaitu kelanjutan dari perjalanan Nabi untuk naik ke Sidratul Muntaha, langit yang tertinggi. Tatkala Nabi Muhammad SAW sedang berada di suatu tempat bernama Al-Hijr, beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Jibril hendak mengajak Nabi ke sumur Zam-Zam yang terletak tidak jauh dari Ka'bah. Di tempat inilah Jibril membelah dada Nabi Muhammad untuk kedua kalinya. Dahulu ketika beliau masih berusia 4 tahun, Jibril pernah melakukan hal yang sama. Wahai Nabi, tenangkan dirimu dan berbaringlah. Pembelahan dada Nabi kali ini dilakukan sebagai persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala prasangka buruk yang tersimpan dalam hati beliau, meskipun hanya secuil, harus dibersihkan terlebih dahulu. Ketika dirasa telah cukup, Jibril mengembalikan keadaan seperti semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika Nabi membuka mata, beliau melihat ada seekor hewan menyerupai kuda, lengkap dengan pelana dan tali kekangnya. Hewan bernama buruk tersebut terakhir ditunggangi Nabi Isa sekitar 500 tahun yang lalu. Kecepatan buruk sejauh kedua mata memandang. Wahai buruk, sebaik-baik orang yang menunggangimu adalah Muhammad. Engkau sungguh beruntung kali ini. Nabi Muhammad duduk di punggung buruk, melewati Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Beliau mengajak Nabi untuk sejenak melupakan kota Mekah yang penuh masalah. Perjalanan pada malam hari inilah yang disebut peristiwa Isra. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Buruk melesat dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi menambatkan buruk di sebuah besi dan berjalan memasuki masjid. Lalu beliau sholat 2 rakaat. Selepas sholat, malaikat Jibril membawa 2 buah minuman ke hadapan Nabi Muhammad. Gelas pertama berisi khamr dan satunya berisi susu. Wahai Muhammad, pilihlah salah satu di antara 2 minuman ini. Ternyata Nabi Muhammad mengambil gelas yang berisi susu. Wahai Muhammad, engkau telah memilih sesuai fitrah. Setelah itu, malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad naik ke langit. Inilah yang disebut peristiwa Mi'raj. Hanya sekejap, Jibril dan Nabi Muhammad telah tiba di depan pintu langit pertama atau disebut juga langit dunia. Wahai penjaga pintu langit, bukalah pintunya. Siapakah engkau? Aku Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kemari? Ya, Muhammad telah diutus. Malaikat penjaga pintu langit segera membukakan pintu dan menyapa Nabi Muhammad. Selamat datang di langit dunia, wahai Muhammad. Sungguh orang terbaik telah datang. Jibril dan Nabi Muhammad memasuki langit yang pertama. Mereka berjalan melewati seorang laki-laki dengan ruh-ruh manusia di samping kanan kirinya. Ketika melihat ke arah kanan, laki-laki itu tertawa. Sedangkan ketika laki-laki itu melihat ke arah kiri, beliau tampak sedih. Siapakah laki-laki itu, wahai Jibril? Dia adalah Adam, manusia sekaligus Nabi pertama. Ucapkan salam kepadanya. Nabi Adam yang mengetahui kedatangan Nabi Muhammad langsung mengenali beliau dan menyapa dengan hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, wahai putraku yang soleh. Malaikat Jibril menjelaskan penampakan para ruh di sekitar Nabi Adam kepada Nabi Muhammad. Para ruh sebelah kanan beliau adalah ruh para syuhada, dan ruh yang berada di sebelah kiri beliau adalah orang-orang yang sengsara. Selain itu, Nabi Muhammad juga diperlihatkan azab bagi orang yang gemar memakan harta anak yatim. Selanjutnya, Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit kedua. Jibril kembali meminta izin kepada malaikat penjaga pintu langit. Terjadi percakapan yang sama seperti sebelumnya. Sungguh tamu terbaik telah datang. Di langit kedua ini, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Jibril mengingatkan Nabi Muhammad untuk menyapa keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai Nabi Muhammad yang saleh. Semoga kebaikan selalu tercurahkan kepadamu.
Kemudian Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit ketiga. Di sana mereka bertemu dengan laki-laki yang sangat indah parasnya. Wahai Muhammad, inilah Nabi Yusuf. Sapalah beliau. Assalamualaikum, wahai Nabi Yusuf. Aku Muhammad. Waalaikumsalam. Ya, aku telah mengenalmu, wahai Nabi Muhammad. Semoga engkau selalu diliputi kebahagiaan. Lalu mereka naik ke langit keempat dan bertemu dengan Nabi Idris. Ternyata Nabi Idris telah mendengar tentang Nabi Muhammad dan mendoakan kebaikan untuk beliau. Selamat datang, wahai saudaraku yang solih, salih. Semoga kau selalu dilimpahkan kesehatan untuk berdakwah kepada umatmu. Selanjutnya, Jibril dan Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan menuju langit kelima. Di sana Nabi Muhammad melihat Nabi Harun dan menyapanya. Nabi Harun menyambut beliau dan mengakui kenabian Muhammad. Ketika sampai di langit keenam, Nabi Muhammad melihat sosok Nabi Musa. Nabi Musa membalas salam dan mengakui kenabian beliau. Namun tiba-tiba Nabi Musa menangis. Jibril yang penasaran bertanya kepadanya, Wahai Musa, mengapa engkau menangis? Aku menangis karena ternyata ada nabi yang diutus setelahku, tapi umatnya lebih banyak yang masuk surga dibandingkan umatku. Setelah berpamitan dengan Nabi Musa, Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit ketujuh. Di sana mereka bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ya Rasulullah, ini adalah Nabi Ibrahim, bapak para nabi. Selamat datang, wahai cucuku yang saleh. Senang sekali berjumpa denganmu. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu salam dariku. Katakan kepada mereka bahwa surga itu nyata. Tanahnya subur, ada beraneka ragam tanaman tersedia untuk menyenangkan lidah mereka. Semua hal yang mereka inginkan tersedia di surga. Di langit ketujuh inilah Nabi Muhammad diperlihatkan surga. Beliau masuk ke dalamnya dan tidak berhenti untuk bertasbih memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Maha Suci Allah. Selesai berkeliling surga, tibalah saatnya bagi Nabi Muhammad untuk naik ke Sidratul Muntaha. Pada momentum ini, Jibril menampakkan wujud aslinya sebagai malaikat. Wahai Rasulullah, sebentar lagi engkau akan bertemu dengan sang penciptamu. Namun, aku tidak bisa mengantarmu. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 13 hingga 18. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya, Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Tiba-tiba Nabi Muhammad dinaikkan lagi menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuhnya mendekat kepadanya dalam jarak yang tidak jauh. Namun Nabi Muhammad tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Beliau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hatinya. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hambanya untuk sholat 50 kali sehari semalam. Setelah Nabi Muhammad menerima tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau turun. Di langit ke-6, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Musa. Mereka saling berbincang. Wahai Nabi Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Wajibkan kepada umatku sholat 50 kali sholat sehari semalam. Kembalilah wahai Muhammad, mintalah keringanan kepada Allah. Aku yakin umatmu akan keberatan dengan hal ini. Nabi Muhammad mulai berpikir dan meminta pendapat Jibril. Sedangkan Jibril menyetujui apapun keputusan Nabi. Akhirnya Nabi Muhammad kembali naik untuk menghadap Allah. Nabi Muhammad meminta keringanan untuk umatnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankannya menjadi 40 waktu sholat. Kemudian Nabi Muhammad kembali ke langit ke-6 dan bertemu dengan Nabi Musa. Mendengar jawaban dari Nabi Muhammad, Nabi Musa menyuruh beliau untuk meminta keringanan lagi. Kembalilah kepada Rob. Aku sangat yakin umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Nabi Muhammad kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan menjadi 5 kali waktu sholat. Nabi turun lagi ke langit ke-6. Di sana Nabi Musa telah menunggu Nabi Muhammad. Nabi Musa kembali menyarankan beliau
untuk kembali meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Nabi Musa, aku telah malu kepada Robku. Kemudian Nabi Muhammad berpamitan dengan Nabi Musa dan meneruskan perjalanan. Ketika itu terdengar suara dari langit. Wahai Muhammad, engkau telah menyetujui farduku dan aku telah memberikan keringanan untuk para hamba. Perintah sholat 5 waktu nilai pahalanya sama seperti 50 waktu dalam sehari semalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai ibadah sholat karena membuat umatnya terus ingat kepadanya. Serangkaian perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad akhirnya usai. Setibanya di Masjidil Aqsa, Malaikat Jibril menghadirkan para ruh nabi-nabi terdahulu untuk menjadi makmum sholat Nabi Muhammad. Setelah itu, Nabi Muhammad naik ke punggung buruk untuk kembali ke Mekah dan tiba di sana sebelum pagi hari. Demikianlah akhir kisah peristiwa Isra Mi'raj yang menakjubkan. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya: pertama, peristiwa Isra Mi'raj merupakan sebuah penghormatan dan penghibur bagi Nabi Muhammad setelah ditimpa ujian yang bertubi-tubi, seperti ditinggalnya Abu Thalib, Khadijah, penyerangan penduduk Taif. Namun beliau berhasil melewati semua itu dengan sabar dan tawakal. Kedua, hendaknya kita bergegas melaksanakan sholat ketika telah masuk waktu, karena Nabi Muhammad telah meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat hanya 5 kali sehari semalam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, anak-anak. Oke anak-anak, setelah kita menyaksikan video tentang perjalanan Nabi, apakah ada anak-anak yang bisa menyimpulkan? Dari video yang telah kita tonton, siapa yang bisa menyimpulkan? Nah, sekarang Losenita akan menyampaikan kesimpulan dari video yang telah kita tonton. Untuk Losenita, dipersilakan untuk menyampaikan kesimpulan dari video yang sudah kita tonton tadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Losenita akan membacakan kesimpulan dari kisah pada malam 27 Rajab, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan perintah untuk melaksanakan sholat. Nabi Muhammad meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meringankan sholat yang sebelumnya 50 waktu dalam sehari menjadi 5 waktu dalam sehari. Sholat 5 waktu itu yaitu ada 5, itu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Pesan untuk anak soleh dan soleha, selalu mendirikan sholat, selalu berbuat amal baik, dan jauhkan larangannya. Itu kesimpulan dari Lause. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Itu aja Lause Fani dan Lause Fitri yang saya sampaikan. Terima kasih Losenita sudah menyampaikan kesimpulannya. Semoga anak-anak dapat melaksanakan sholat 5 waktu sesuai perintahnya ya. Jangan sampai bolong-bolong. Nanti ada sholat sholat asar. Nanti kan ada sholat asar. Sholat maghribnya enggak harus 5 waktu. Jadi tidak boleh ada yang bolong-bolong ya. Oke. Oke, Lause Fitri. Lanjut Lause Fani. Oke, lanjut ke acara yang berikutnya. Ini pasti ditunggu-tunggu banget nih sama semua nih. Lause Fani mau membagikan door prize lagi.
Door prize lagi, siapa yang mau Door prize lagi. Ayo semuanya berdoa dulu. Ya Allah, supaya aku yang dapat door prize ya Allah. Amin. Sudah berdoa belum dari tadi anak-anak nih? Siapa yang sudah berdoa? Siapa yang mau dapat door prize? Kalau sudah berdoa dan nanti akan dapat door prize, berarti doanya dijabah oleh Allah. Nah, kita sebagai anak yang soleh dan soleha, kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya doa-doa yang kita panjatkan Allah kabulkan. Ya. Untuk pembagian door prize akan Lause berikan kepada Lausenita. Selagi dikocok door prize-nya, semua anak-anak berdoa, zikir, ya Allah berikan aku door prize-nya ya Allah. Amin. Oke Lausenita, silahkan door prize-nya. Lause Fitri, Lause Fani, door prize-nya berapa ya? Lause berikan 2. Jadi ada 2 nama yang dikeluarkan untuk dapat door prize kali ini ya Lause Nurul. Oke, Lause Nurul mau dong Lause Fani door prize-nya, boleh nggak ya? Boleh nggak ya? Kira-kira anak-anak boleh nggak nih Lause Nurul dapat door prize-nya? Boleh. Boleh, beneran. Lause Fani juga mau. Lause Fitri juga mau ya. Kalau buat Lause berarti anak-anak nanti nggak dapat, mau nggak? Mau. Kalau anak-anak boleh kasih door prize-nya buat Lause, berarti door prize-nya cuma buat Lause, buat anak-anak tidak ada. Mau nggak seperti itu? Buat anak-anak apa buat Lause nih? Buat siapa? Buat anak-anak apa buat Lause? Anak-anak katanya Lause. Buat anak-anak Lause Nurul nggak boleh. Ini untuk anak-anak Lause Nurul. Doa ya, Bismillah. Ayo Bismillah, silahkan Lausenita berdoa. Ayo anak-anak suaranya di mute dulu ya. Nama tutup Kalisa. Suaranya di mute dulu supaya Lausenya terdengar saat menyebutkan suaranya. Lause yang dapat. Kalisa ada. Kalisa. Siapa Lause? Ada pasti. Siapa lagi? Siapa lagi nih Lause nih yang dapet nih? Sabar, kita berdoa. Ayo berdoa lagi. Siapa tahu kalian ada yang dapet. Ahnaf, mana ini Ahnaf? Ih, Ahnaf dapet. Oke anak-anak, nanti ada door prize. Ada door prize terakhir. Nah, jadi di sini dalam acara ini Lause Fani membagikan 3 sesi door prize. Jadi masih ada 1 kali kesempatan. Ayo yang mau dapat door prize semuanya harus mengikuti acara sampai akhir. Dan untuk yang tidak dapat door prize tetap berdoa. Siapa tahu di kesempatan terakhir kalian mendapat door prize ya. Iya. Oke. Nah, setelah ini akan ada persembahan lagi nih Lause Fitri. Wah, persembahan apa ini, Lause? Nah, kali ini ada persembahan dari siswa kita yang SD kelas 6, yaitu Setia Muhammad Abrar. Nah, Abrar mempersembahkan sholawat Al-Kafi. Untuk anak-anak, Lause Fani tidak bosan mengingatkan untuk di-mute dulu suaranya sebelum kita menyaksikan persembahan dari Abrar.
Ya, Lausa mau semuanya di-mute suaranya supaya tidak ada yang terdengar. Dan tidak boleh ada yang coret-coret. Paham? Jadi kalau misalnya ada yang bersuara dan coret-coret, nanti souvenirnya untuk Lausa aja deh. Ya, jadi Boleh paham ya, surat, tidak boleh coret-coret dan apa? Dan tidak boleh bersuara. Semuanya di-mute. Oke, silahkan Lausa Delia untuk diputarkan. Kita saksikan bersama-sama ya anak-anak. Allahul kafi Rabbunal kafi Kosanal kafi Wajanal kafi Likulin kafi Kafanal kafi Wanimal kafi Alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi Kosanal kafi Wajanal kafi Hari ke hari yang dipikirkan harta dicari setiap hari, siang dan malam lupa diri, anak dan istri lupa mengadi, kesal dikubur di hari nanti. Allahul kafi Rabbunal kafi Kosanal kafi Wajanal kafi Likulin kafi Kafanal kafi Wanimal kafi Alhamdulillah. Cukup sudah nasihat ini untuk orang yang punya hati. Jika ingin selamat diri, dekatkan Allah dan juga Nabi. Allahul kafi Rabbunal kafi Kosanal kafi Wajanal kafi Likulin kafi Kafanal kafi Wanimal kafi Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sudah menyaksikan bersama-sama. Keren gak? Sama Bunda. Noah sama Bunda juga ya, Lausa Fani. Iya, Lausa. Suaranya bagus ya. Jadi Abrar nih dapat suara dari mamahnya ternyata nih Lausa. Jadi suaranya merdu banget, Masya Allah. Nah, kita lanjut ke acara berikutnya ya anak-anak ya. Selanjutnya yaitu ada persembahan nih Lausa Fitri dari siswa TK. Apa ya Lausa? Pembacaan surat pendek dari Syakira Kanaya Anwar dari TKB. Kita saksikan bersama-sama ya pembacaan surat pendek dari siswa kita dari TK.
Hebat banget nih, masih kecil udah bisa menghafal surat pendek nih Lause nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran membawakan keberkahan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Imut banget ya Lause Fitri ya. Iya, Gemes suaranya banget juga kaliannya. ini merdu. Merdu banget, Masya Allah. Kecil-kecil sudah hebat. Nanti anak-anak juga jangan mau kalah ya. Semuanya juga harus rajin menghafalkan surat-surat pendek. Dari surat-surat yang pendek, kita bisa mendapatkan keberkahan insya Allah. Nah, ini nih yang paling ditunggu-tunggu nih Lause Fitri nih. Lause Fani membagikan sesuatu lagi. Apa Lause Fani? Nah, sekarang waktunya door prize. Door prize lagi. Ini door prize yang terakhir loh ya anak-anak ya. Jadi berdoa yang khusyuk ya Allah. Ini door prize yang terakhir ya Allah. Semoga aku mendapat door prize ya Allah. Amin. Siapa yang mau dapat door prize? Ya, untuk door prize-nya akan Lause lempar dan Lause berikan kepada Lause Nita. Silahkan Lause. Bismillah ya anak-anak. Bismillah, semoga dapat. Eca. Eca dapat. Selamat Eca. Eca ada nggak ya Eca ya? Ada Lause. Ada Lause. Oke. Yang terakhir nih, dek. Aduh, siapa ya yang dapat? Berdoa lagi. Siapa tahu? Raka dapat. Dimas. Alhamdulillah Dimas dapat. Alhamdulillah. Senang gak yang dapat? Iya, sama-sama ganteng. Selamat ya untuk anak-anak. Selamat untuk anak-anak yang hari ini dapat door prize. Nah, Lause mau kasih tahu untuk yang tidak dapat door prize jangan berkecil hati karena Lause Siska akan membagikan souvenir ya Lause. Iya. Souvenirnya cantik sekali. Ya, pasti semuanya senang. Pasti semuanya suka. Jadi yang mengikuti acara dari awal sampai akhir acara akan mendapat souvenir. Yang nggak dapat door prize akan tetap dapat souvenir. Jadi jangan bersedih ya. Oke. Oke, anak-anak soleh dan soleha serta para orang tua yang berbahagia memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum acara kita tutup, saya mewakili Lause Hok mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada perkataan serta perbuatan yang kurang berkenan di hati anak-anak soleh dan soleha serta para orang tua semua. Akhir kata, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutupnya akan disampaikan oleh Lawson Mita. Lawson Dewi, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lause. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mengangkat kedua tangan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam perlindungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi lijalali wajhika wa azim sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana salatin wa siyaman wa ruku'ana wa qur'ana wa taqwana wa taqwana wa tammin ya Allah ya Rabbana zalamna wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamal alal ladina min qablina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa jami'il muslimin ya imin wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewi. Anak-anak, kita sudah selesai Zoom ya. Terima kasih untuk yang mengikuti acara dari awal sampai akhir. Lause tutup sampai di sini. Semuanya tetap jaga kesehatan ya. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, jangan lupa juga minum vitamin dan minum air putih yang banyak. Ya, sampai bertemu di acara selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih Lause. Dadah anak-anak. Maksud dia kita tolong putarkan video yang foto lagi dong satu kali buat penutup. Ya benar. Ketemu lagi hari Jumat. Yang terakhir Lause. Foto video. Foto kegiatan Lause Delia. Kegiatan yang pakai baju muslim. Dadah. Kita nonton sebentar Kita ya. saksikan nih ya. Ini adalah kegiatan anak-anak kita di HOK. Before we start our day, we wash our sleep away. At Fajr we will say, yay, we get to pray 5 times a day and connect with Allah. Yay, we get to pray 5 times a day and connect with Allah. And the high above us in the sky, the whole time will fly.
Now so the time is here. Our Salah is so dear. All throughout the year. And we say, hey, we get to pray 5 times a day. And connect with Allah. We get to pray 5 times a day and connect with Allah. Sun is going down, again is all around. It's magnetic time in town. And as we end our day, Aisha comes our way. It's bedtime, no more play. But tomorrow we will say. Terima kasih sama Bu Haji. Untuk yang terakhir, saya sebagai Lause perwakilan. Untuk yang terakhir, perwakilan saya mewakili Lause-Lause yang lain mengucapkan terima kasih sekali kepada Ibu Hajah Herlina, SPD MPD sebagai pengawas yang telah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir. Terima kasih banyak Ibu, suatu kehormatan bagi kami. Ibu dapat menyaksikan acara ini sampai selesai. Izin lift ya, Bu Sisda, terima kasih ya. Ya. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetap jaga kesehatan Ibu. Ya, sampai ketemu nanti. Ya, izin lift ya. Dadah. Terima kasih untuk anak-anak, untuk Lause-Lausenya. Tetap jaga kesehatan ya. Dadah. 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 Dadah, Bu. Assalamualaikum. Oh.